Pak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, apa isi dari silaturahmi yang dilakukan oleh para ulama ini, Ustaz? Ya, karena kita banyak ditanya tentang khususnya Anies Baswedan ini dekat ke Syiah atau kemudian dekat ke JIL. Ya, pertanyaan kedua adalah kami harus memilih siapa. Karena kita ditanya, ya mau tidak mau kita harus satu tabayun. Ya, yang kedua kita harus cross check ke Sandi, karena Sandi ini kan salah satu dari 7 nama yang kita usung. Sama nama yang kita usung. Karenanya ya kita undang lah ke Tebet itu di Apel bersama beberapa tokoh, tapi ini sifatnya tertutup pertemuan ini. Saya nggak tahu setelah itu difoto kemudian keluar ya. Ya, memang setelah pertemuan itu banyak yang terkoreksi, banyak yang kemudian setelah ini pentingnya silaturahim dan tabayun bahwa Anies pada posisi tengah ya. Memang bagi orang kanan dianggap ke kiri, miring ke kiri, bagi orang kiri dianggap condong ke kanan. Nah, itulah yang terjadi. Sementara Anies menjelaskan bahwa dia keluarga PII dan ibunya juga seorang dai ya. Kemudian dia juga HMI, HMI-nya pun MPO. Kemudian di semua klarifikasi apa yang menjadi tuduhan terhadap dia yang beredar di publik. Begitu juga Sandi. Kemudian kita cross check. Kenapa milih sama Anies? Kenapa nggak sama Yusril? Gitu kan. Padahal nama yang beredar sama Yusril. Apa alasannya? Ya, artinya selain mereka punya hak prerogatif, ya alhamdulillah kita semua berusaha untuk bisa mengerti bahwa apa yang diputuskan insya Allah bukan karena keinginan kita semata-mata atau bukan karena keinginan partai semata-mata, walaupun politik oligarki di Indonesia khususnya di Jakarta ini begitu kuat. Kita lihat aja misalnya sekarang kan ya kekuasaan Mega, kekuasaan SBY, kekuasaan Prabowo, Jokowi dan JK ini sebetulnya ya ini juga sih yang bermain gitu. Akhirnya ya kita coba melangkah dengan lebih jernih lagi, dan ya dari situ kemudian kita banyak mendapatkan informasi dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar di lapangan, Mbak. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa hasil dari silaturahmi itu akhirnya mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan terhadap pasangan ini, Ustaz? Iya. Dan apa? Kami juga berkewajiban tentunya untuk berkomunikasi dengan kubu yang lain, kubu Agus dan Silvi, ya. Untuk berkomunikasi. Kami juga ingin mendengarkan visi dan misi, karena dari Anies dan Sandi itu visi misi juga sedang baru dibuat. Ketika kami tanya apa visi misinya, kita nggak bisa dong mendukung sebelum jelas visi misinya. Dan yang kedua, kita juga nggak bisa mendukung tanpa kontrak politik untuk kepentingan umat yang jelas. Jadi ya kemarin itu baru silaturahim. Kita belum putuskan dukung siapa, karena kan harus jelas dua itu, visi misi dan kontrak politiknya. Jadi baru sinyal-sinyal ini, Ustaz ya? Ya. Sembari melihat dua pasangan lainnya. Dua pasangan yang lainnya gitu. Iya, apakah nanti juga dengan adanya 3 pasang ini dan melihat visi dan misi tadi dari MPJ atau juga para ulama akan menyodorkan semacam kontrak politik kepada pasangan calon dan nanti akan didukung oleh para ulama di DKI Jakarta, Ustaz? Iya, jadi kalau concern para tokoh umat di Jakarta ini kan bagaimana melawan petahana. Artinya memenangkan Muslim. Itu aja sebetulnya concern kita. Nah, untuk itu kita akan memilih mana yang kedua-duanya insya Allah baik ya. Agus Silvi, kemudian Anies Sandi. Bagi kita kedua-duanya baik dan semuanya adalah saudara. Cuma nanti tentu sambil melihat perkembangannya ke depan, siapa di antara mereka yang paling kuat membawa aspirasi yang menurut persepsi kami aspirasi umat dan mau kontrak politik bersama umat. Apa sih Ustaz Batiar Nasir paling tidak salah satu poin yang akan disampaikan dalam kontrak politik jika nanti mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada? Ya, kita kembali kepada maqasid syariah biasanya, Mbak. Jadi kan hifdzuddin, menjaga agama. Nah, ini yang pertama, yang paling kami perhatikan sekali. Jangan sampai kemudian kami menyerahkan suara umat kepada tokoh yang tidak menjaga akidah umat. Tidak melindungi pemikiran umat dari al-afkar al-haddamah. Jadi aliran-aliran sesat, dari pemikiran-pemikiran menyimpang. Nah, ini kemudian kami juga membawa pesan Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini.
Yang kedua misalnya hifdzul aql, yang menjaga akal manusia. Tentu makanan, minuman keras misalnya, perilaku-perilaku yang bisa merusak akal, yang merubah akal anak-anak kita juga. Ini yang akan kami perjuangkan. Ya misalnya secara konkret tentang peredaran miras, tentang rokok misalnya, atau tentang pastinya narkoba. Yeah. Ya, ini semua menjadi concern kita. Termasuk free sex dan LGBT. Ya, ini juga akan menjadi concern kita. Kemudian hifdzul mal. Ya, dalam hal ini misalnya kami ingin meminta komitmen mereka dalam mendidik umat untuk berzakat. Kemudian ekonomi syariah. Ini hal-hal yang kami akan coba minta kepada mereka. Sampai kepada hifdzun nasl misalnya gitu. Iya. Jadi 5 darurah al-khamsah itu. Seberapa besar Ustadz Bahtiar Nasir dan teman-teman melihat kekuatan umat di DKI Jakarta ini, dan apa yang akan dilakukan para ulama untuk menjaga suara umat muslim ini dalam pilkada? 70% masyarakat menengah Jakarta menginginkan pemimpinnya muslim. Dan masyarakat Jakarta memang cenderung independen. Artinya kalau ditanya memilih itu karena siapa, sebagian besar karena dirinya sendiri. Tetapi karena kita punya katakanlah musuh bersama, yaitu incumbent ini, petahana ini, jadi kelihatannya ada faktor-faktor emosi yang mempengaruhi rasio pemilih Jakarta ini. Jadi peta-peta ini semua sangat besar dipengaruhi oleh para tokoh umatnya. Dan mereka bertanya-tanya semua, terutama para simpul-simpul ini, simpul-simpul yang kecewa kepada petahana, kemudian bertanya kepada senior-senior mereka. Nah, disitulah peran kami, dan insya Allah punya peran kuat. Iya. Kapan rencananya akan bersilaturahmi kepada pasangan bakal calon? Ya, ini sedang kami komunikasikan. Jadi tinggal cari waktu lagi. Baik. Apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Majelis Plan Jakarta kepada warga DKI terkait dengan pilkada dan sudah munculnya 3 pasangan calon ini, Ustadz Bahtiar? Ya, Jakarta adalah milik kita bersama, dan melihat Jakarta jangan mau dipimpin dengan pola seperti pengusaha properti memimpin Jakarta. Bukan itu. Esensinya kita cari pemimpin di Jakarta adalah yang membuat manusia Jakarta menjadi manusia yang adil, manusia yang beradab. Bukan manusia yang perkataannya kotor, yang tindakannya kasar, yang perilakunya menggusur orang-orang kecil. Baik, Ustadz Bahtiar Nasir, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Terima kasih juga Mbak Cipra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang pemilihan Gubernur Jakarta. Demikian tadi rekan Dakta kami berbincang bersama dengan juru bicara Majelis Plan Jakarta yang juga Sekretaris Umum Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Ustadz Bahtiar Nasir, di mana kemarin berlangsung silaturahmi dan juga pertemuan bersama dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.